Seperti yang harus kita ketahui, dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar ada 5 pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan yang pertama yaitu pendekatan evokasi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan analisis nilai. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pengungkapan nilai. Pendekatan keempat yaitu pendekatan komitmen. Dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan memadukan. Nah, mau tahu 5 pendekatannya seperti apa? Berikut ini penjelasannya. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan evokasi. Pendekatan evokasi ini adalah pendekatan yang menekankan keberanian serta inisiatif murid untuk mengekspresikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan. Kegiatan ini adalah nalar yang dalam hal ini disebut sebagai Cognitive Moral Development Goal. Nah, dari kematangan nalar itulah diharapkan bisa membawa kematangan moral. Contohnya, dari pendekatan evokasi ini adalah guru memberikan pilihan dilematis antara kesediaan mendonorkan darah untuk menyelamatkan pasien yang dioperasi di rumah sakit atau pergi bekerja mengangkut barang sehingga banyak menguras tenaga untuk memenuhi kehidupan keluarga. Setelah itu, murid diminta untuk memilih mana yang harus dilakukan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan analisis nilai. Pendekatan analisis nilai ini biasa disebut juga dengan volume analysis. Karena pendekatan ini adalah pendekatan yang berusaha mengkaji serta menganalisis nilai yang terkandung di dalam suatu peristiwa atau stimulus media yang disiapkan oleh guru. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan penghargaan terhadap suatu nilai yang telah dimilikinya. Pendekatan menganalisis nilai ini merupakan suatu kegiatan kognitif tingkat tinggi yang pada dasarnya bukan hanya menyatakan baik dan tidak baik, akan tetapi juga menganalisis mengapa suatu kebaikan harus dilakukan, serta kejahatan itu harus ditinggalkan. Dan pendekatan ini harus sampai pada penghargaan terhadap suatu nilai yang menjadi pilihannya. Ketiga adalah pendekatan pengungkapan nilai. Pendekatan pengungkapan nilai ini adalah pendekatan yang berupaya meningkatkan kesadaran diri sendiri atau biasa disebut dengan self-awareness. Dan pemeliharaan nilai ini dalam diri sendiri atau biasa disebut dengan self-caring. Pendekatan ini bukan merupakan teknik pemecahan masalah atau meningkatkan kesadaran, akan tetapi perlunya memiliki suatu nilai dan memelihara pilihannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan inti dari pendekatan ini adalah murid dibina dalam kesadaran emosionalnya tentang nilai yang menjadi pilihannya melalui cara-cara yang rasional. Murid diminta mengungkapkan pengalamannya melaksanakan suatu kebenaran atau kebaikan nilai menjadi pilihannya. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan komitmen. Pendekatan komitmen adalah pendekatan yang digunakan untuk menumbuhkan komitmen serta keterkaitan murid terhadap suatu nilai. Contohnya, seorang anak berjanji untuk berbuat baik terhadap orang lain, serta berjanji untuk menjemput teman dan lain sebagainya.
Tentu saja janji tersebut harus dipenuhi oleh anak tersebut. Dengan kata lain, pendekatan komitmen ini adalah pendekatan yang bertujuan melatih murid untuk bersifat disiplin dalam pola pikir maupun tindakannya, agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai serta moral yang menjadi pilihannya. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan memadukan. Pendekatan ini adalah pendekatan yang berusaha memadukan diri murid dengan pengalaman yang nyata yang direncanakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu diperlukan contoh-contoh konkret dari pengalaman suatu nilai. Sebab murid memerlukan suatu visualisasi dari pelaksanaan suatu nilai serta moral karena nilai bersifat abstrak. Pendekatan memadukan ini adalah pendekatan yang bertujuan memberikan pengalaman langsung yang harus dilakukan oleh seorang murid terhadap pelaksanaan suatu nilai. Untuk memenuhi keperluan itu, pembelajarannya dapat menggunakan metode partisipatori, simulasi, sosio-stimulasi. Menggunakan metode partisipatori, simulasi, sosiodrama, dan studi proyek.